Dia mencampurkan buah alpukat, telur rebus, semacam buah beri itu dan diaduk dengan kakinya. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan membahas kasus seorang YouTuber mukbang dengan nama akun Ketyap yang tiba-tiba kembali aktif membuat video setelah dikabarkan menghilang. Kembalinya Ketyap ini pastinya nggak terlepas dari kejanggalan-kejanggalan yang mengisyaratkan seolah-olah dia ini diculik ataupun dipaksa membuat konten mukbang. Ketyap adalah seorang YouTuber mukbang misterius karena dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya dan tidak ada yang tahu juga dia ini siapa. Ketyap pertama kali mengupload videonya di YouTube pada tahun 2018 dan sekarang channelnya sudah punya 1,6 juta subscriber. Di video pertamanya di tahun 2018, Ketyap tampil dengan pakaian santai layaknya pakaian rumahan. Kulitnya juga kelihatan sehat. Dia juga menggunakan aksesoris seperti cincin dan juga kalung. Terkadang dia juga tersenyum ke kamera. Senyumnya Ketyap ini bisa dibilang normal lah ya. Tidak terlihat seperti dia sedang dipaksa. Di awal-awal videonya, dia jarang banget menulis teks di bawah dengan tujuan untuk berinteraksi dengan penonton. Namun dia sering banget menulis teks permintaan maaf karena cara makan dia yang gak estetik atau bisa dibilang kurang rapi. Di video tahun 2019, dia mulai mengupgrade editannya dengan teks-teks untuk berinteraksi dengan penonton. Seperti lapar banget, enak banget, aku menyukai salmon, dan memang kalau kita lihat hampir di seluruh videonya Ketyap ini ada menu salmonnya. Hal ini mungkin karena salmon memang makanan favoritnya Kate. Di tahun 2019 inilah Kate sempat menghilang dan tidak pernah mengupload video lagi. Setelah menghilangnya Kate, banyak yang menyangka kalau dia telah dipaksa untuk membuat konten mukbang. Rumornya Kate hanya makan pada saat pembuatan konten-konten mukbang, makanya tubuh dia ini kurus banget. Seperti yang terlihat di video ini, Kate menggunakan baju kaos lengan pendek, tidak seperti biasanya yang menggunakan lengan panjang. Hal ini tentunya bikin Kate kelihatan makin kurus, dan di sini juga terlihat bagian lengannya ada luka memar seperti habis dipukul. Banyak yang beranggapan tubuh Kate yang sangat kurus ini tidak normal karena dia ini termasuk golongan YouTuber mukbang yang rutin mengupload video. Di video ini juga dia mencantumkan tulisan dengan huruf besar dan huruf kecil yang membentuk SOS, tanda dalam bahaya, yang membuat penonton merasa Kate ini benar-benar membutuhkan pertolongan. Di menit 4:52 terdengar ada suara seperti ketukan ataupun gepukan meja, padahal Kate ini selalu bilang dia ini bikin videonya sendiri. Kemudian di menit 5:40 dia terdengar seperti menerima perintah dan mengangguk-ngangguk sambil mengetuk mangkuknya. Gestur mengetuk mangkuk ini membuat netizen merasa kalau Ketyap memang sedang membutuhkan pertolongan. Di menit 14:38 Kate memotong ikan dengan cara yang aneh, di mana dia ini mengarahkan mata pisaunya ke arah dia. Sedangkan di menit 19:08 dia memotong ikan dengan cara yang normal. Hal ini memunculkan anggapan gestur yang pertama memotong ikan dengan mata pisau mengarah ke dia ini sebagai isyarat kalau ada seseorang yang ingin membunuh Kate. Rumor Kate ini menghilang ataupun diculik semakin memanas setelah ditemukan foto seorang wanita yang apabila ditutup di bagian atas wajahnya ini mirip banget dengan bagian bawahnya Ketyap. Netizen menyangka ini memang Ketyap. Wanita Amerika ini adalah Carly Grace yang diduga diculik dari Amerika dan dibawa ke Vietnam. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019, Kate kembali mengupload video dengan judul I'm Alive yang seolah menegaskan kalau dia ini baik-baik aja. Melalui tulisan, Kate mengatakan, saya makan atas dasar suka, saya juga bersemangat atau berselera seperti video-video sebelumnya. Mungkin sebenarnya di posisi ini Kate juga serba salah. Kalau misalnya nggak dijelasin, netizen jadi bingung. Tapi kalau dijelasin seolah-olah ini sebagai klarifikasi yang sebenarnya nggak diperlukan juga. Pada 5 Oktober 2019, Kate kembali mengupload video yang menegaskan kalau dia baik-baik aja dan dia sendirian bikin videonya. Dan ini adalah video terakhir dia sebelum akhirnya dia menghilang selama kurang lebih 3 tahun. Aku adalah salah satu orang yang merasa khawatir apakah benar-benar dia ini diculik, karena rasanya kayak wah mungkin banget ya, ditambah lagi banyak banget orang yang berteori tentang dia yang
diculik. Pada 7 Oktober 2022, Kate pun kembali mengupload video dengan judul Kate Yap is back, I'm so hungry, ID for everything. Di video kali ini dia tampil dengan pakaian yang sangat ketat, terlihat tidak nyaman. Di bagian lengannya juga terlihat ada robekan seperti hasil guntingan. Sama dengan 2018, dia juga menggunakan aksesoris seperti cincin. Lagi-lagi di video barunya ini dia menegaskan dia baik-baik aja dan dia sendiri seperti yang ada di menit 1:16 sampai dengan 2:27. Dalam tulisannya dia mengatakan, saya satu-satunya orang yang ada di sini, tidak ada orang lain. Saya tidak diculik, disiksa ataupun dipaksa makan. Jadi stop menyebarkan rumor. Lihat saya baik-baik aja. Nafsu makan saya pun bagus. Namun pada menit 8:34, Kate ini sempat melihat ke arah samping yang menandakan kalau di video ini dia nggak sendirian. Terlebih lagi dia terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya seperti menerima perintah dari seseorang. Puncak kejanggalan Kate memang tidak sendirian. Ada di menit 12:33 di mana ada suara gepukan meja ataupun ada suara benda jatuh. Bila diperhatikan lebih detail di video-video terbarunya Kate, dia memang terlihat berbeda, di mana cara makan dia ini terlihat tidak tenang, tidak menikmati. Bahkan sesekali dia ini terlihat kekenyangan sampai dia mual. Kate terlihat sangat memaksakan diri seperti yang ada di menit 4:59 sampai videonya di-cut. Kemudian di menit 8:27 Kate terlihat mengenakan sebuah pengikat di bagian perutnya yang tentunya ini nggak lazim dan nggak nyaman banget untuk mukbang. Belum lagi dia ini terlihat kesusahan dalam mengunyah. Memang di awal-awal video dia mengatakan dia baru aja kehilangan 3 giginya. Nah, semakin kesini semakin dilihat Kate ini mau gak mau harus menghabiskan makanannya. Padahal dia kan baru aja kembali, harusnya dia gak memaksakan diri lah ya. Walaupun dia mukbang gak habis, aku yakin orang-orang juga bakal memaklumi dan lebih merasa simpati karena dia ini baru aja bikin video lagi. Pada video kedua Kate di tahun 2022 yang berjudul Sorry I Was Too Hungry, makanan Kate terlihat kurang lazim, di mana dia ini mukbang daging mentah berserta dengan telur yang diaduk. Belum lagi di video kedua ini dia menggunakan baju jumpsuit yang menutupi sampai kepala dan dia juga menggunakan penutup muka yang menutupi hidungnya. Tapi di sini dia tetap bilang kalau dia baik-baik aja. Dan coba kalian bayangin aja lagi makan menu yang kayak gitu dengan tampilan yang kayak gitu, pastinya nggak nyaman banget kan? Di video-video selanjutnya Kate semakin terlihat tidak sendiri. Dia sering mengangguk-ngangguk seperti menerima instruksi dari seseorang dan dia juga sering banget lihat kiri kanan. Terdapat juga suara seseorang ataupun benda jatuh. Bukti ini semakin jelas di video I'm Too Hungry, I'm Robbing Restaurant. Di video ini jelas Kate tidak sendirian karena ada suara orang mengobrol di menit 9:14. Hal ini semakin menunjukkan ataupun membuktikan kalau Kate memang tidak sendiri dan ada kemungkinan Kate diculik dan dijadikan sandera kemudian dipaksa untuk membuat konten mukbang. Semakin hari video Kate semakin aneh dan tidak lazim, mulai dari daging mentah yang diaduk dengan telur mentah, halmon dengan banyak wasabi, dan wasabi yang ini katanya wasabi yang paling pedas. Dan yang terakhir yang aku lihat pada tanggal 3 Februari dia ini mengupload video di mana dia mencampurkan buah alpukat, telur rebus dan semacam buah beri itu dan diaduk dengan kakinya. Kemudian aku juga ngeliat di video ini dia terlihat kayak enak gitulah makannya, tapi ya dia tetap ngabisi. Beberapa penonton beranggapan kalau Kate ini tidak diculik, dia memang sengaja mencari perhatian dan uang dengan cara makanan yang tidak lazim dan juga membuat situasi seolah-olah dia ini diculik. Tidak sedikit juga yang beranggapan marketing Kate ini sangatlah keren terlepas dari cara makan dia yang tidak lazim ataupun absurd. Menurut aku sangat merasa prihatin dengan dia dan cara makan dia ini memang terlihat sangat tidak lazim. Menurut aku juga Kate memang tidak lagi baik-baik aja. Kalau dia ini diculik dan dipaksa untuk membuat konten mukbang, pastinya dia ini udah sangat tersiksa dengan makanan-makanan dia akhir-akhir ini. Udah kasihan banget lah pokoknya. Dan kalau misalnya suara-suara ataupun orang tersebut memang adalah tim atau teman ataupun saudaranya Kate yang membantu dia bikin video, pastinya Kate mentalnya udah nggak bener karena dia kayak mencari-cari sesuatu gimana caranya dia bisa mempertahankan penontonnya. Dan banyak juga kasus-kasus YouTuber yang jadinya ekstrim ya kan demi mendapatkan penonton. Namun semuanya kembali ke kalian mau percaya yang mana. Buat kalian juga yang merasa enjoy dengan pembahasan ini dan ngerasa kak bahas dong video Kate
Kate Yap satu persatu biar lebih detail? Komen aja di bawah ya guys. Aku rasa cukup untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian suka sama videonya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini, serta follow aku di akun sosial media yang lainnya juga. Oke guys, see you to another video.